Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gita Kavita, nomor absen 16 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Ada 3 hal yang saya akan bahas di presentasi ini, yaitu yang pertama pengertian jurnal penyesuaian, yang kedua ada fungsi jurnal penyesuaian, dan yang ketiga ada pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama saya akan bahas pengertian jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian itu disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian pada akhir periode. Kemudian yang kedua, ada fungsi jurnal penyesuaian. Apa aja fungsi jurnal penyesuaian itu? Yang pertama, agar pada akhir periode akun real menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Apa aja akun real itu? Akun real ada harta, kewajiban, dan modal. Yang kedua, ada menetapkan saldo catatan buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, ada menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Yang terakhir ada agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, pencatatan jurnal penyesuaian. Data pada neraca saldo itu belum semuanya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu ada yang pertama perlengkapan, yang kedua ada penyusutan harta tidak lancar, yang ketiga ada beban dibayar di muka, yang keempat ada pendapatan diterima di muka, yang kelima beban yang masih harus dibayar atau disebut juga utang beban, yang keenam ada pendapatan yang masih harus diterima atau disebut juga piutang pendapatan, yang terakhir ada piutang tak tertagih. Yang pertama, saya akan bahas tentang perlengkapan. Apa itu perlengkapan? Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, pada 5 Juni 2020 dibeli perlengkapan sebesar 3.500.000 oleh Bengkel Satria. Kemudian di tanggal 30 Juni 2020 perlengkapan tersebut tersisa 2 juta. Artinya bagaimana? Artinya perlengkapan yang habis dipakai dalam periode akuntansi sebesar 3.500.000 dikurangi 2 juta, sama dengan 1.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban perlengkapan 1.500.000, perlengkapan 1.500.000. Yang kedua ada penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Harta tidak lancar contohnya apa aja? Contohnya ada kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Misalnya pada 5 Juni 2020, dalam neraca saldo Bengkel Satria terdapat akun peralatan sebesar 15 juta ribu. Bengkel Satria menetapkan penyusutan peralatan sebesar 100% per tahunnya. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Perhitungannya 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 1.500.000. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contohnya, beban dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatannya, jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada cara dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Dicatat sebagai harta, misalnya, pada 1 Juni 2020, Bengkel Satria membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 30 juta, dengan asumsi akhir periode akuntansi ditetapkan 31 Desember 2020. Pada saat terjadi transaksi, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Sewa yang telah menjadi beban selama 7 bulan, yaitu dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember 2020, perhitungannya sebagai berikut. 7/12 dikalikan 30 juta, sama dengan 17.500.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban sewa 17.500.000, sewa dibayar di muka 17.500.000. Dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban pada jurnal umum dicatat dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas.
Misalnya, pada 1 Juni 2020, Bengkel Satria membayar sewa kios sebesar 30 juta untuk masa 1 tahun. Perhitungan sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. 5/12 dikalikan 30 juta. Hasilnya 2.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya dapat ditulis sewa dibayar di muka 12.500.000, beban sewanya 12.500.000. Sekarang yang keempat. Yang keempat apa? Keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Bagaimana itu bisa terjadi? Pendapatan di muka bisa terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh pendapatan diterima di muka, yaitu sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatannya juga dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau disebut juga kewajiban, dan yang kedua ada dicatat sebagai pendapatan. Saya akan bahas yang pertama, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban. Pencatatan akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai hutang atau kewajiban dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Misalnya, pada 1 Juli 2020, Bengkel Satria menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Periode akuntansi berakhir pada 31 Desember 2020. Sewa yang telah menjadi pendapatan pada 31 Desember 2020 selama 6 bulan, yaitu dari 1 Juli 2020 sampai 31 Desember 2020. Perhitungan sewa yang telah menjadi pendapatannya sebagai berikut. 6/12 dikali 15 juta. 6/12 1/2 dikali 15 juta, 7.500. Jadi jurnal penyesuaiannya, sewa diterima di muka 7.500, kemudian pendapatan sewanya 7.500. Kemudian ada dicatat sebagai pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Misalnya, pada 1 Juli 2020, Bengkel Satria menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Jadi, akun sewa yang belum menjadi pendapatan hingga 31 Desember 2020 sebesar 7.500. Jurnal penyesuaiannya dapat ditulis sebagai berikut. Pendapatan sewa 7.500, sewa diterima di muka 7.500. Lanjut yang kelima. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar atau disebut juga utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga periode akuntansi belum dibayar. Misalnya, pada 2 Juni 2020, Bengkel Satria membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Tetapi, sampai 30 Juni 2020, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan sebesar 2.500.000 karena kesalahan administrasi Bengkel Satria. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya dapat ditulis beban gaji 2.500.000, utang gaji 2.500.000. Kemudian yang keenam. Yang keenam yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau disebut juga piutang pendapatan. Piutang pendapatan merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Misalnya, pada 15 Juni 2020, Bengkel Satria menyelesaikan jasa servis sebesar 8 juta. Akan tetapi, sampai 30 Juni 2020, Bengkel Satria belum menerima pelunasan tersebut. Jadi, penulisan jurnal penyesuaiannya dapat ditulis sebagai berikut. Piutang sewa 8 juta, pendapatan sewa 8 juta. Yang terakhir ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih yaitu risiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Misalnya, Bengkel Satria menetapkan sebagai piutang tidak tertagih sebesar 3% atas piutang usaha sebesar 3.500.000. Jadi, perhitungannya, piutang tidak tertagih sebesar 3% dikali 3.500.000 sama dengan 105.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya dapat ditulis sebagai berikut. Kerugian piutang 105.000, cadangan kerugian piutang 105.000. Saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.